Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah bersedia hadir di mata kuliah berpikir matematis, yaitu literasi matematis. Terkait tentang literasi matematis, ini memang ada apa ya, beberapa tahun ini digaungkan terkait tentang literasi matematis. Ada yang mengatakan literasi matematis, ada yang mengatakan literasi numerasi jadi satu. Itu tergantung dari para ahli, tergantung dari bagaimana merumuskan indikatornya. Karena apa namanya, ada yang sendiri, ada yang dijadikan satu seperti itu. Itu tergantung kita sesuai dengan permasalahan pada yang ada itu apa, kemudian kita lihat definisinya yang sesuai mana. Kalau melihat dari hasil OECD, ya, OECD itu semacam asesmen untuk internasional yang sering jadi patokan di pendidikan matematika. Itu ada yang menyampaikan bahwasanya hasil dari literasi di Indonesia untuk siswa Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Seperti apa nanti coba kita saksikan bersama, yaitu pemaparan dari Fitri terkait tentang literasi matematis. Apa yang menjadi pembeda literasi pada umumnya yang disampaikan oleh orang dengan literasi matematis atau literasi di dalam pendidikan matematika itu seperti apa? Monggo bisa dimulai, bisa share screen dan bisa dipaparkan secara langsung. Izin memulai nggih, Pak? Iya, monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait literasi matematis. Nah, yang pertama ada konsep literasi matematis. Nah, yang pertama ada definisi literasi matematis. Nah, literasi matematis ini merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan abad ke-21. Konsep literasi matematis tidak hanya menekankan penguasaan konsep dan prosedur matematika, tetapi juga kemampuan menggunakan matematika secara bermakna dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Nah, berikut ada pemaparan pengertian literasi matematis menurut para ahli. Yang pertama ada menurut OECD tahun 2016 dalam Purnomo Kurniawati dan Atiko tahun 2021, literasi matematis didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Literasi matematis mencakup kemampuan bernalar secara matematis serta menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena sehingga individu mampu mengenali peran matematika dalam kehidupan dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, definisi tersebut menegaskan bahwa literasi matematis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung, melainkan juga melibatkan proses berpikir tingkat tinggi, seperti penalaran, pemodelan, dan interpretasi hasil matematika. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Dini tahun 2018 dalam Rizkia dan Effendi tahun 2020 menyatakan bahwa literasi matematis merupakan kecakapan siswa untuk memformulasikan, menggunakan, serta menjelaskan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, literasi matematis menuntut siswa untuk mampu mengaitkan konsep matematika dengan permasalahan kontekstual yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ada Wardani, Zulkardi, dan Hartono tahun 2017 dalam Pitskia dan Effendi 2020 menjelaskan bahwa seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi matematis yang baik apabila mampu bernalar secara logis, mengomunikasikan ide-ide matematis secara efektif, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematikanya dalam berbagai situasi. Nah, pandangan ini menekankan pentingnya komunikasi matematis sebagai bagian integral dari literasi matematis. Selanjutnya ada Mas Jaya dan Wardono 2018 dalam Rizkia dan Effendi 2020. Nah, ini memandang literasi matematis sebagai kemampuan individu dalam menggunakan logika matematis secara konstruktif untuk berperan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan masyarakat. Literasi matematis memungkinkan siswa untuk mengambil pertimbangan dan keputusan berdasarkan pola pikir matematis yang rasional dan reflektif, sehingga matematika berfungsi sebagai alat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi matematis merupakan kemampuan komprehensif yang mencakup proses merumuskan masalah nyata ke dalam bentuk matematika, menggunakan konsep dan prosedur matematika secara tepat, serta menafsirkan dan mengevaluasi hasil matematika untuk mengambil keputusan dalam kehidupan nyata. Literasi matematis tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis, dan penerapan matematika secara kontekstual. Nah, selanjutnya ada terkait pentingnya literasi matematis. Nah, literasi matematis ini merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu, khususnya siswa, agar mampu memahami, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai situasi kehidupan. Literasi matematis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung, tetapi juga menekankan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi kuantitatif. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa sih literasi matematis itu penting. Nah, yang pertama, pentingnya literasi matematis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi matematis ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena membantu individu memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang berkaitan dengan angka, data, dan perhitungan. Nah, seseorang yang memiliki literasi matematis yang baik mampu berpikir numeris dan spasial, serta menganalisis situasi secara kritis sebelum mengambil keputusan. Aziz dan kawan-kawan 2023 menjelaskan bahwa literasi matematis membuat seseorang lebih peka terhadap kegunaan matematika dalam kehidupan nyata, seperti dalam bidang ekonomi, politik, dan pekerjaan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kusuma tahun 2011 dalam Hayati dan Jana 2024 yang menyatakan bahwa literasi matematis tidak hanya tentang aritmatika, tetapi juga kemampuan bernalar dan menggunakan logika dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, literasi matematis membantu individu menggunakan matematika sebagai alat berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara tepat dan rasional. Nah, selanjutnya ada pentingnya literasi matematis dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, persaingan global, serta perubahan yang terjadi dengan cepat atau era disrupsi. Kondisi ini menuntut individu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berinovasi. Literasi matematis ini berperan penting dalam membekali siswa dengan keterampilan tersebut. Menurut Aziz dan kawan-kawan, 2023 literasi matematis menjadi salah satu kunci untuk menghadapi perubahan di abad ke-21 karena berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, Anwar 2018 dalam Aziz dan kawan-kawan 2023 juga menyatakan bahwa komponen literasi matematis seperti memahami konsep, memecahkan masalah, dan mengomunikasikan ide matematika memiliki keterikatan
keterkaitan erat dengan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, literasi matematis sangat penting agar siswa mampu beradaptasi dan bertahan dalam masyarakat yang terus berubah. Nah, yang ketiga ada pentingnya literasi matematis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya manusia ini sangat ditentukan oleh kemampuan berpikir dan bernalar, salah satunya melalui literasi matematis. Dalam pembangunan manusia, dimensi pengetahuan menjadi faktor utama dan matematika berperan besar di dalamnya. Namun, berbagai hasil asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil PISA, kemampuan literasi matematis siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Ini menurut OECD 2018. Nah, hal ini diperkuat oleh Hayati dan Jana 2024 serta Amalia dan kawan-kawan 2024 yang menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual yang menuntut kemampuan merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika. Aziz dan kawan-kawan 2023 serta Mas Jaya dan Wardono 2018 dalam Aziz dan kawan-kawan 2023 menyatakan bahwa literasi matematis berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia karena kemampuan bernalar dan berpikir logis merupakan ciri utama individu yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan literasi matematis merupakan langkah strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, yang keempat, ini pentingnya literasi matematis dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika, literasi matematis sangat penting karena membantu siswa memahami makna matematika secara lebih mendalam dan tidak hanya menghafal rumus. Literasi matematis mendorong siswa untuk mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hayati dan Jana 2024 menjelaskan bahwa literasi matematis membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta meningkatkan kesiapan siswa menghadapi pendidikan lanjutan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, literasi matematis juga menjadi fokus utama dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM yang bertujuan mengukur kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi. Ini menurut Amalia dan kawan-kawan 2024. Nah, oleh karena itu, literasi matematis perlu dikembangkan secara konsisten dalam pembelajaran matematika di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada indikator literasi matematis. Nah, literasi matematis menurut OECD merupakan kemampuan individu untuk menggunakan matematika secara fungsional dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menguasai rumus atau prosedur. Dalam kerangka PISA, literasi matematis dipahami sebagai suatu proses berpikir matematis yang utuh, yang mencakup bagaimana seseorang memahami masalah nyata, mengolahnya secara matematis, serta menafsirkan hasilnya kembali ke konteks asal. Nah, menurut OECD 2019 dalam Syah dan kawan-kawan 2024, literasi matematis terdiri dari 3 proses utama, yaitu yang pertama merumuskan atau formulat, kemudian menerapkan atau employ, dan menafsirkan atau interpret. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk satu siklus pemecahan masalah matematis kontekstual. Nah, yang pertama yaitu merumuskan atau formulat. Formulat. Proses merumuskan merupakan tahap awal dalam literasi matematis. Nah, pada tahap ini siswa dihadapkan pada permasalahan dunia nyata yang belum berbentuk matematika. Kemampuan merumuskan menuntut siswa untuk memahami situasi kontekstual, mengidentifikasi informasi yang relevan, serta menghubungkan situasi tersebut dengan konsep matematika yang sesuai. Dalam konteks ini, siswa perlu menentukan variabel yang terlibat, mengenali hubungan antar variabel, serta menyederhanakan permasalahan nyata menjadi model dan representasi matematika. Nah, proses merumuskan menunjukkan bahwa literasi matematis ini tidak dimulai dari rumus, melainkan dari pemahaman masalah nyata secara kritis. Siswa yang memiliki kemampuan merumuskan yang baik mampu mengubah cerita atau fenomena kehidupan sehari-hari menjadi persoalan matematika yang dapat dianalisis dan diselesaikan.
Nah, yang kedua yaitu menerapkan. Nah, proses menerapkan ini merupakan tahap penggunaan matematika untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, siswa menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan strategi matematika secara tepat untuk memperoleh solusi. Nah, kemampuan menerapkan tidak hanya menuntut keterampilan berhitung, tetapi juga kemampuan memilih strategi yang sesuai, menggunakan representasi matematika seperti tabel, grafik, atau simbol, serta melakukan perhitungan secara logis dan sistematis. Nah, kesalahan pada tahap ini sering terjadi bukan karena siswa tidak memahami rumus, tetapi karena tidak mampu memilih atau menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan demikian, tahap menerapkan mencerminkan kemampuan siswa dalam menggunakan matematika sebagai alat berpikir dan pemecahan masalah, bukan sekedar sebagai kumpulan prosedur mekanis. Nah, ya. Yang ketiga ada menafsirkan. Nah, proses menafsirkan ini merupakan tahapan akhir dalam literasi matematis, sekaligus tahap yang membedakan soal literasi dengan soal rutin. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengaitkan kembali hasil perhitungan matematika dengan konteks permasalahan nyata. Kemampuan menafsirkan ini mencakup kegiatan menjelaskan makna hasil matematika, mengevaluasi kewajaran solusi, serta menarik kesimpulan atau keputusan berdasarkan hal tersebut. Siswa juga diharapkan mampu merefleksikan apakah solusi yang diperoleh masuk akal dan relevan dengan situasi awal. Tahap ini menegaskan bahwa jawaban matematis tidak berhenti pada angka, tetapi harus bermakna secara kontekstual dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan nyata. Nah, untuk indikator literasi matematis ini yang saya temukan itu banyak yang menurut OECD ini ada yang pada tahun 2019A, 2019B, 2022 juga ada. Ini juga hampir hampir sama untuk prosesnya juga ada merumuskan, menerapkan dan menafsirkan. Jadi saya ambil satu saja. Nah, ya, untuk proses literasi matematis yang pertama merumuskan tadi, yaitu makna prosesnya, yaitu mengubah masalah dunia nyata menjadi masalah matematika. Nah, untuk indikatornya ini, siswa bisa mengidentifikasi informasi yang relevan dari masalah kontekstual, menentukan variabel dan hubungan antar variabel, serta membuat model atau representasi matematikanya. Nah, yang kedua ada menerapkan, yaitu yang artinya itu menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah. Nah, memilih konsep dan prosedur matematika yang tepat, menggunakan strategi penyelesaian sesuai, serta melakukan perhitungan secara logis dan sistematis. Nah, untuk proses menafsirkan, ini artinya yaitu mengaitkan hasil matematika dengan konteks nyata. Untuk indikatornya yaitu bisa menjelaskan makna hasil perhitungannya, mengevaluasi kewajaran solusi, serta menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Kemudian selanjutnya ada hasil-hasil temuan terkini terkait literasi matematis. Nah, berbagai penelitian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Namun dapat ditingkatkan secara signifikan dan strategi pembelajaran. Nah, ini ada yang pertama ada kemampuan literasi matematis siswa Indonesia, di mana sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa Indonesia ini masih didominasi pada indikator awal, yaitu merumuskan masalah secara matematis. Sementara untuk indikator tingkat lanjut masih lemah. Nah, penelitian oleh Rizkia dan Effendi 2021 pada siswa SMA kelas 10 menunjukkan bahwa 83,33% siswa mampu merumuskan situasi nyata ke dalam bentuk matematika. Namun, hanya 25% siswa yang mampu menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematikanya secara benar. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa masih mengalami kesulitan pada tahap reflektif dan evaluatif dalam proses literasi matematis. Nah, temuan tersebut sejalan dengan kerangka literasi matematis OECD yang menekankan bahwa kemampuan menafsirkan dan mengevaluasi hasil merupakan kompetensi literasi tingkat tinggi.
Nah, menurut OECD 2019 dalam Rizkia dan Effendi 2021. Nah, yang kedua berupa faktor penyebab rendahnya literasi matematis. Nah, kajian sistematik literatur review oleh Sulbayanti 2023 ini terhadap 15 artikel penelitian nasional mengidentifikasi bahwa faktor dominan penyebab rendahnya literasi matematis siswa Indonesia yaitu ada beberapa hal. Yang pertama ada pembelajaran matematika yang masih berorientasi prosedural dan simbolik. Kemudian minimnya paparan soal berbasis konteks PISA dan AKM, rendahnya kemampuan membaca matematis atau mathematical reading literacy, kemudian kurangnya pembiasaan penalaran dan refleksi hasil. Nah, menurut Sulfayanti 2023, sebagian besar peneliti menunjukkan bahwa siswa hanya terlatih mengerjakan soal rutin sehingga mengalami dihadapkan pada soal non-rutin untuk menuntut penalaran dan pemodelan matematika. Selanjutnya, temuan yang ketiga ada efektivitas model pembelajaran terhadap literasi matematis. Nah, berbagai penelitian eksperimen juga menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inovatif mampu meningkatkan literasi matematis siswa secara signifikan. Penelitian Ali dan kawan-kawan 2025 membuktikan bahwa penerapan model problem-based learning melalui pendekatan berdiferensiasi memberikan peningkatan literasi matematis yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, melalui PBL ini, siswa dilatih untuk memahami masalah kontekstual, merumuskan matematika, menggunakan secara tepat, serta menafsir solusi yang diperoleh. Nah, pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran juga memungkinkan siswa dengan kemampuan yang beragam tetap terlibat aktif, sehingga pengembangan literasi matematis dapat berlangsung secara lebih optimal. Nah, kemudian ada strategi alternatif REAC berpendekatan spur. Nah, Setiasi dan kawan-kawan 2019 ini mengemukakan bahwa strategi REACT atau Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring yang dipadukan dengan pendekatan SPUR, yaitu Skill, Properties, Use, dan Representation, mampu mengembangkan literasi matematis secara bertahap, mulai dari penguasaan keterampilan dasar hingga kemampuan representasi dan aplikasi matematika dalam konteks nyata. Nah, pendekatan SPUR ini memfasilitasi siswa untuk tidak hanya terampil dalam prosedur, tetapi juga memahami konsep, menggunakan matematika secara fungsional, serta menafsirkan dan merepresentasikan hasil secara tepat. Nah, menurut OECD 2016, dalam Setiasi dan kawan-kawan 2019, kemampuan representasi dan aplikasi merupakan komponen penting dalam literasi matematis. Nah, selanjutnya ini poin B untuk contoh penerapan literasi matematis dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, bisa melalui soal kontekstual berbasis AKM dan PISA. Nah, guru bisa menerapkan literasi matematis dengan memberikan soal kontekstual non-rutin yang menyerupai soal AKM dan PISA. Nah, soalnya bisa disajikan dalam bentuk cerita kehidupan nyata sehingga siswa harus memahami konteks sebelum melakukan perhitungan. Dalam pembelajaran, siswa diarahkan untuk mengidentifikasi informasi dari konteks soal, merumuskan masalah ke dalam model matematika, menyelesaikan perhitungan, serta menafsirkan hasil sesuai konteks nyata. Dalam penelitian Amalia 2024 menunjukkan bahwa pembelajaran dengan soal AKM melatih proses formulate, employ, dan interpret. Nah, kemudian selanjutnya bisa melalui pembelajaran kontekstual dan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapannya antara lain yaitu bisa penggunaan soal berbasis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan literasi matematis yang paling banyak direkomendasikan adalah pembelajaran yang mengintegrasikan konteks kehidupan nyata siswa. Nah, literasi matematis ini berkaitan erat dengan kemampuan siswa memaknai matematika dalam situasi sehari-hari.
Syah dan kawan-kawan 2024 menjelaskan bahwa integrasi konteks kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran matematika membantu siswa membangun insight yang lebih baik dalam memahami permasalahan literasi matematis. Siswa menjadi lebih mampu mengidentifikasi informasi, merumuskan masalah, serta menafsirkan solusi matematika secara bermakna. Nah, kemudian yang ketiga bisa melalui pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, di mana pembelajaran berbasis masalah ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghadapi permasalahan nyata yang membutuhkan pemikiran kritis dan penalaran matematis. Model ini sangat relevan dengan tujuan literasi matematis, khususnya dalam kemampuan merumuskan dan mengevaluasi solusi. Kennedy dan Helsa 2017 dalam Syah dan kawan-kawan 2024 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah mampu mengembangkan kemampuan literasi matematis siswa karena siswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah, memilih strategi penyelesaian, serta mengkomunikasikan hasil pemikirannya secara sistematis. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan penerapan indikator. Nah, di sini contoh soalnya yaitu bunyinya Amel mengunduh bagan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2018. Dimulai dari perempat final. Berikut adalah bagan yang berhasil didapatkan oleh Amel. Nah, ini ada bagannya. Kemudian Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang semua tim dari negara-negara di atas yang memenangkan babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuat olehnya. Nah, sementara untuk babak selanjutnya yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama, yaitu 50%. Nah, Nadia merupakan salah satu teman dari Amel yang telah membaca hasil survei prediksi babak perempat final yang dibuat oleh Amel. Berdasarkan hasil survei tersebut, Nadia memprediksi bahwa Brazil memiliki peluang yang besar untuk menjadi juara Piala Dunia 2018. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, benarkah prediksi Nadia? Kemudian yang kedua, nah, jika menurutmu bukan negara Brasil yang berpeluang besar menjadi juara dunia, negara manakah yang memiliki peluang terbesar? Nah, mohon maaf ini gambarnya sedikit tidak rapi. Nah, di sini ada contoh jawaban siswa. Nah, ke bawah Mbak, ke penerapan indikatornya. Kurang ke bawah, ya. Iya, kurang ke bawah Mbak. Ke bawah. Nah, ini yang pertama untuk indikator formulat. Nah, berdasarkan jawaban tertulis dan hasil wawancara, siswa 1 memulai penyelesaian masalah dengan menetapkan variabel peluang kemenangan Brazil pada setiap babak pertandingan. Nah, namun siswa 1 ini tidak menuliskan secara eksplisit informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Siswa 1 hanya menyebutkan sebagian informasi penting yang akan digunakan dalam penyelesaian. Hal ini terlihat dari hasil wawancara ketika siswa 1 menyatakan bahwa informasi yang diketahui dalam soal adalah prediksi Nadia yang mengatakan Brazil menang Piala Dunia 2018 tanpa menyebutkan peluang tiap babak secara lengkap. Nah, meskipun demikian, siswa 1 ini mampu mengidentifikasi pertanyaan utama, yaitu benar atau tidaknya prediksi Nadia. Ini menunjukkan bahwa siswa 1 mampu memformulasikan masalah, tetapi masih belum lengkap dan rinci. Nah, untuk indikator selanjutnya,
Nah, pada tahap employ, siswa satu ini memilih strategi dengan mengalihkan peluang kemenangan pada babak perempat final, semifinal, dan final. Siswa satu memahami bahwa peluang pada babak semifinal dan final masing-masing adalah 50% dan menyatakan bahwa tidak diperlukan rumus khusus selain perkalian peluang. Namun dalam proses perhitungan, siswa satu melakukan kesalahan operasi hitung, khususnya pada penulisan hasil perkalian. Nah, siswa satu menghitung peluang kemenangan Brazil sebesar 0,6 dikalikan 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0, eh, 0,15. Nah, kesalahan serupa juga terjadi pada perhitungan peluang negara lain seperti Inggris. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa satu ini mampu memilih strategi penyelesaian, Sebentar tapi Fitri belum ya, mampu saya menerapkan potong konsep. sebentar. Saya potong sebentar. Mungkin dari Ya, teman-teman ini Pak. minta tolong diamati ini bagaimana cara menganalisis per indikatornya tadi. Karena kenapa ini sangat penting. Nanti kalau sama ambil penelitian terkait tentang literasi matematis, bagaimana cara menganalisis per indikatornya. Oke, monggo bisa dilanjut. Ya, bisa dilanjut. Iya, Pak. Nah, kesalahan serupa juga terjadi pada perhitungan peluang negara lain seperti Inggris. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa satu ini mampu memilih strategi penyelesaian, tetapi belum mampu menerapkan konsep dan prosedur matematika secara tepat. Kemudian yang ketiga ada indikator interpretasi. Nah, pada tahap interpretasi ini, siswa satu menyimpulkan bahwa prediksi Nadia salah dan menyatakan bahwa negara dengan peluang terbesar memenangkan Piala Dunia 2018 adalah Prancis. Nah, kesimpulan ini tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang seharusnya, yang menunjukkan bahwa Inggris memiliki peluang terbesar. Ketidaksesuaian ini terjadi karena kesalahan pada tahap employ, sehingga hasil yang ditafsirkan juga keliru. Meskipun siswa satu ini merasa yakin dengan jawabannya, kesimpulan yang diberikan tidak mencerminkan makna matematis yang benar dan hasil perhitungannya. Nah, dengan demikian siswa satu ini belum mampu menafsirkan hasil secara tepat, sehingga indikator interpretasi ini belum terpenuhi dengan baik. Kemudian ini ada jawaban siswa 2 dan juga penerapan indikatornya. Nah, yang pertama untuk indikator formulat, penelitiannya dengan menuliskan secara jelas informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Bisa dilihat pada gambar jawaban siswanya. Nah, siswa 2 ini menyebutkan peluang kemenangan Brazil pada babak perempat final sebesar 0,6 serta peluang pada babak semifinal dan final sebesar 50%. Dalam wawancaranya juga, siswa 2 ini juga mampu menyampaikan kembali pertanyaan soal secara lengkap, yaitu menentukan kebenaran prediksi Nadia dan mencari negara dengan peluang terbesar menjadi juara. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 2 ini mampu memformulasikan masalah dengan baik, meskipun membutuhkan waktu dan pembacaan berulang untuk memahami konteks soal. Ini pada hasil wawancaranya. Kemudian untuk indikator employ, siswa 2 ini menggunakan strategi dengan mengalihkan peluang kemenangan, namun siswa 2 tidak mengalihkan seluruh peluang yang seharusnya, karena hanya mengalihkan peluang babak perempat final dengan peluang satu babak berikutnya. Nah, contohnya pada peluang kemenangan Brasil, nah siswa 2 ini menuliskan 0,6 dikalikan 0,5 saja, yang hasilnya itu 0,3. Padahal seharusnya dikalikan kembali dengan peluang babak final sehingga hasil yang benar adalah 0,15. Nah, kesalahan ini menunjukkan bahwa siswa 2 ini belum mampu memilih strategi penyelesaian yang tepat. Meskipun telah memahami informasi awal dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan konsep peluang masih belum optimal.
Nah, selanjutnya untuk indikator interpretasi. Nah, siswa dua ini menyimpulkan bahwa prediksi Nadia salah dan menyatakan bahwa Inggris memiliki peluang terbesar untuk menjadi juara. Kesimpulan ini sebenarnya sudah benar, namun tidak sepenuhnya didukung oleh proses perhitungan yang tepat. Siswa dua sendiri mengakui bahwa dalam wawancaranya bahwa ia kurang yakin dengan jawabannya, meskipun tetap berusaha menyelesaikan soal sampai akhir. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan interpretasi siswa dua lebih baik dibandingkan siswa satu, tetapi masih belum sepenuhnya kuat karena kesalahan pada tahap employee-nya juga. Nah, untuk model pembelajaran yang bisa digunakan untuk meng, meng, menguatkan kemampuan literasi matematis ini seperti yang ada pada dokumen ini, yaitu bisa menggunakan problem based learning. Nah, tadi juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan model problem based learning itu bisa meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Sudah. Oke, siap. Sudah ya? Sudah? Apa masih? Ada? Sudah, Bapak. Oke, siap. Tahap employ yang indikator terakhir ya. Oke. Oh ya, interpret yang employ tadi yang kedua ya. Oke. Monggo ini nanti saya saya buatkan link lagi ya. Habis ini sudah saya buatkan, saya share lagi di grup. Monggo bisa kita diskusi bersama terkait tentang literasi matematis ini, sehingga nanti bisa lebih paham begitu ya. Heeh. Memang kelihatannya masih mungkin perhatinya kurang karena memang lah paling lah belum waktunya untuk skripsi. Ngapain saya terlalu jauh memikirkan terkait tentang ini. Jangan salah, nanti belum tentu karena untuk persiapan skripsi itu harus dimulai dari sekarang ya. Jadi nggak tahu permasalahan yang nanti yang perlu diangkat itu. Karena ini terbukti dari kakak-kakak kelas sampean itu terutama yang semester 7 ke 8. Ini semester 8 ya? Semester 7 ya? Iya, kakak sampean yang semester 7 ini ini